Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi, assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu Penuh cinta. Nah, pertanyaan dari Bunda Ella nih, temennya ini termasuk zuhud atau enggak nih? Bahkan sebagian hartanya apa seluruh hartanya dikasih Dimasukkan ke yayasan. Sekarang tadinya glamor, Berubah sekarang drastis. Berubah drastis. 1000 derajat katanya. 1000 derajat. Tapi ngomongnya masih gue, lo, Gawal. gawal. Gimana nih Bunda? Iya. Izin Bunda Dada, Bang Melki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Iya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan i'lam annahu qad yazunnu an tarakal mal zahidan. Apa tuh artinya? Ketahuilah banyak orang yang mengira bahwa orang yang meninggalkan harta duniawi itu adalah orang yang zuhud. Orang yang zuhud yang melakukannya disebut zahid, sang pelaku ya. Padahal tidak semestinya begitu. Sementara apa sih itu zuhud? Adalah kondisi batin yang tidak tercemar oleh keindahan atau ambisi duniawi. Harta dunia, tahta dunia, etamasa dunia bukan. Yang termasuk dunia, kata Al-Habib Nafil bin Jindan, itu adalah yang dapat melalaikan diri kita kepada Allah. Bikin telat ngaji, bikin telat ibadah. Itu yang namanya duniawi. Tapi apabila ia menyerahkan seluruh hartanya untuk yayasan, tetapi dia mempunyai income, mempunyai pemasukan yang lain untuk menghidupi anak, ke istrinya, maka itu diperbolehkan. Tapi ingat, jangan seluruhnya Ustaz Janada katakan memberikan segalanya, tapi anaknya minta-minta di jalanan. Na'udzubillahi min Zalim. itu bukan dikatakan zuhud. Iya. Karena mungkin memang hidupnya sederhana, Bang. Gitu. Jadi buat dirinya cukup, kemudian juga tetap mengeluarkan harta untuk bekal akhirat. Bagus itu begitu. Bagus ya kayak gitu ya. Bun, ya. Bunda. Iya. Silahkan. Kalau ada yang baper banyak pertanyaan, ayo siapa lagi? Ya, apa yang mau bertanya? Ih, langsung berdiri. Saya kira maaf. ngeluarin pesta. Yang Bang. lain tidak secepat Bunda. Silakan Bunda. Langsung berdiri ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maesaro dari Majelis Taklim Nurul Anwar Tanjung Priuk. Maisaro. Baper nih Bun. Iya nih. Bun, saya punya teman rajin ngajinya, dalam seminggu dia ngaji 10 kali. Seminggu Alhamdulillah. 10 hari, Bang. Berarti satu hari ada yang 2 majelis. Satu hari gitu, ada Bang. 2 ya. Oh, gitu. Seminggu 10 kali. Seminggu Kirain seminggu 10 hari. Bisa 10 kali. Seminggu Oh, iya. bisa 10 10 kali. Rajin Terus? pengajian. Masya Allah rajin, jauh-jauh juga dia datengin Bun. Tapi dia punya anak yang harus diurusin, punya tanggung jawab, punya anak. Nah dia kadang nitipin anaknya ke saya. Nah. Saya sih nggak apa-apa, nggak masalah, kadang ke tetangga lain. Tapi kan dia juga harus ngurus anaknya juga. Ngaji boleh, ngurus anak juga harus. Nah itu yang seperti itu bagaimana sikap zuhud? Apakah diridai Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perkara itu zuhud atau bukan? Iya Gitu kali, benar, Bang. itu zuhud atau bukan. Sedangkan anaknya yang harus diurusin, Main titipin aja. gimana tuh Bunda? Baik, Ini termasuk zuhud atau bukan? saya mau jawab nih Bang, gemes banget nih Bang. Boleh. Bun, Ya. Bunda, ini banyak emak-emak di luar sana atau ada orang tua yang mengatasnamakan ingin cinta dengan pengajian, ingin cinta dengan akhirat tapi mengabaikan kewajibannya. Hati-hati, inilah yang tidak seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi beresin dulu urusan rumah, boleh ngaji,
anak makannya udah, jajannya disiapin, tidak terlantar. Bahkan kalau emang mau, bawa aja anaknya ke pengajian. Insya Allah akan terbawa aura baiknya pengajian, gitu ya Bun ya. Insya Allah. Jadi emang tetap harus seimbang antara dunia dan akhirat. Itu solusinya adalah dibawa tuh anaknya. Oh, Bunda Nada dari kecil digeletakin di panggung sama mie-nya. Sekarang di panggung mulu. Iya tuh. Bunda Liza dari kecil juga diajak mulu ke panggung sama bapaknya. Nah, Arohim dititip di studio lo dari kecil. Jadinya kayak gini pemusik semua, ya kan? Gitu. Bun. Ya. Iya. Boleh kalau masih ada yang baper silahkan. Mengejar Orang ridha Allah dalam. dengan cara zuhud. Orang dalam Bang. Damarudin. Kalau lain kali kalau orang dalam mau nanya, begitu saya pas masih duduk, saya mau nanya. Kalau sini kan jalannya udah jauh nih, ini kan capek loh. Belok Bang, belok dikit. Iya belok, boleh. Gimana? Nih siapa yang Damar ya? Damar. Silakan Damar passwordnya. Baper nih Bun. Ya. Cakep warnanya pink. Damar pink ya di sini ya? Pakai manset ya? Iya. Apa nih? Kenapa Bang? Mau nanya nih Bun. Ada cerita nih. Jadi misalnya si A nih. Si A ini lahir dari keluarga rentenir. Nah semakin dewasa, semakin gede gitu ya. Dia sadar tahu kalau pekerjaan orang tuanya ini Rentenir. nggak halal ya. Apalagi dia kan dapat rezeki itu dari hasil itu gitu ya. Hasil. Nah suatu saat dia pengen zuhud. Apakah rezekinya itu yang diterima halal Bun? Dan apakah dia ketika dia zuhud dosa-dosanya dihapus? Masya Allah, pertanyaan yang bagus banget. Bagus nih. Hijrah beneran nih pokoknya nih. Ah, nih bener nih. Jadi si A, ini siapa nih A? Agus. Agus. Pokoknya si A. Agus ya. Bunda, kita langsung bahas aja nih Bunda. Bisa. Sama Elki. Baik. Bun. Ya. Bunda. Ada orang tuanya nih rentenir. Nauzubillah. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba. Allah. Orang-orang yang memakan harta riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Allah. Bangkit dari kubur nih orang yang makan riba macam orang kemasukan setan karena gila. Nauzubillah, ntar nih kita pada bangkit dari kubur, lihat ke kanan, kalau ada orang yang kerasukan, wah dulu makan riba ya. Kata tuh orang sama, kayaknya juga itu begitu. Nauzubillahimin zalik ya. Ternyata anak ini masih kecil, nggak tahu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi ini anak udah besar, udah bisa mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Maka wajib bagi sang anak itu untuk menjauhi. Ya, kalau perlu dengan kaki sendiri, dengan tangan sendiri, cari usaha, cari untuk makan sendiri. Orang tua gimana? Nasehatin. Enggak mempan dinasehatin, didoain. Karena apa? Dalam Islam begitu indah. Sekalipun orang tua tidak seiman dengan kita, tapi kita wajib bermuamalah dengan baik selamanya di alam dunia. Selama kita tidak mengikuti apa-apa yang dijadikan maksiat oleh orang tuanya. Na'udzubillahimin. Dengan zuhud dia meninggalkan harta duniawi kan bisa aja. Anaknya enak nih mama papa punya duitnya banyak. Kalau gitu kita anteng-anteng aja. Tapi anaknya punya pemikiran dengan zuhud seperti itu, insya Allah ia memudahkan untuk mengejar ridhonya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bagus ya berarti ya kalau mamanya orang tuanya dia udah tahu tuh orang tuanya rentenir, dia nyari pekerjaan dari rencar apa nyewain mobil. Bisa. Hebat. Beda itu jauh banget bedanya ya. Kita balik lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh